Sudah nahan tidak mau komen tentang tidak boleh ekspornya batu bara yang dikesankan oleh para buzzer sebagai langkah pahlawan melawan banyak negara, padahal itu ternyata dalam hitungan hari keputusan presiden yang heroik tersebut terpaksa dibatalkan lagi oleh keputusan pejabat yang lebih tinggi dari pejabat pilihan rakyat tersebut. Kebijakan itu dianulir seketika itu juga oleh secara struktur yang jabatannya hanya ad hoc, secara non-struktur tapi dia adalah penguasa absolut. Larangan ekspor batu bara dicabut di tengah jalan. Hal ini menjadi komen Bosman mempertanyakan apa sih yang terjadi, di mana wibawa negara, tergesa-gesa atau memang dikendalikan oleh oligarki. Oke lah, kita bedah sekarang. Pastinya strategi pertama untuk dikesankan menyetop ekspor batu bara adalah untuk berkesan hero atau pahlawan sumber daya alam. Ternyata kita semua tahu apa aslinya. Aslinya, komunikasi heroik itu hanya strategi komunikasi yang menutupi kelangkaan batu bara yang dipakai oleh PLN yang dimanfaatkan untuk cari uang sesuai maunya oligarki. Naiknya harga DMO batu bara sesuai harga pasar ini sungguh menyakitkan hati masyarakat. 2 kali loh harga pasar itu. Inilah masa di mana negara dikendalikan oligarki terang-terangan dan rakyat hanya diem saja, juga pejabat-pejabat lainnya diem saja. Inilah masa di mana batu bara yang merusak alam karena penghasil karbon terburuk diproduksi gaspol sampai Tiongkok punya cadangan hingga 5 tahun ke depan dan PLN beli batu bara harganya mahal. Harga pasar. Efek dari gaspolnya batu bara tadi di mana oleh Newmine kalau berkuasa akan ditutup, ada 2 hal yang akan terjadi. Yang pasti terjadi adalah naiknya hutang APBN atau naiknya tarif dasar harga listrik. Kalau tarif dasar harga listrik tidak dinaikkan, maka subsidi beli batu bara PLN pasti pakai APBN. Kalau APBN nggak kuat, harga listrik negeri Wakanda akan menjadi negara bertarif listrik termahal di dunia dibanding dengan income per kapita penduduknya. Sungguh, menurut Bosman yang otaknya sederhana itu, menaikkan harga DMO batu bara sesuai harga pasar adalah keputusan terblunder menambah daftar amburadulnya manajemen bernegara. Lalu membuka lagi ekspor batu bara adalah juga tidak pas, harusnya main cantik terutama ke Tiongkok. Ups, maaf lupa. Tiongkok harga mati ya. Lupa gua. Lanjut. Oke lah, sesungguhnya mainan tingkat tinggi di atas itu nggak akan terasa ke rakyat kecuali harga listrik naik. Rasanya hal ini tidak mungkin dilakukan, yaitu harga listrik naik. Yang pasti adalah harga listrik disubsidi yang ditanggung oleh APBN dan pastinya pakai hutang dolar lagi yang bayarnya sampai kapanpun nggak akan bisa, yang akan membuat beban generasi berikutnya. Ngerti banget dah strategi keuangan dan bagi-bagi kue khas kali ini bernegaranya. Monggo, dilanjut. Ini sesungguhnya adalah masalah rebutan sekitar 1.800-an triliun rupiah uang APBN. Dibagi buat oligarki, buat parpol dan politikus. Sahabat, negeri Wakanda ini dikelolanya begini terus sampai kapan ya rakyat itu bisa sadar ya? Ibarat kita ini pegawai, perusahaannya hidupnya tuh ngutang, omset turun, profit gak ada. Lalu pemilik dan pengelola perusahaan yang ngutang sana sini dengan menjamin aset perusahaan, negara, rakyat yang cuek dan tidak sadar akan bilang yang penting gua kan digaji, dinaikin lagi gajinya biar nggak ngomel maksudnya. Sebenarnya kalau kita lihat pembukuan sudah parah ini perusahaan. Pejabatnya banyak yang sudah punya pengaman aset di luar negeri, ngumpulin harta selama menjabat dengan mengubah banyak kebijakan perusahaan yang menguntungkan dirinya dan kroninya. Rakyatnya alias pegawainya sesungguhnya sudah di pinggir jurang dan pemilik perusahaan tersebut yang sesungguhnya pegawai juga karena public company tidak sadar karena masih dapat dividen walau dari pinjaman semua dan ini membuat mereka terlena. Sahabat tahu kan, masyarakat kita sangat limit sekali pengetahuannya. Memang selama 20 tahun ini cara memimpin negaranya seakan tidak meminteri rakyat tetapi malah membodohi rakyatnya. Jadi data 7% ini salah? Ya enggak, bukan salah. Data itu benar 100%. Tetapi pemahaman masyarakat yang awam, terutama pengagum pejabat-pejabat saat ini, salah memahami arti naik 7% itu yang memang digiring ke arah tidak paham. Demikian juga oposisi. Itulah mengapa Newmine tidak impress dengan oposisi, tidak mau gabung dengan oposisi, karena memang aneh dan gak paham bernegara semua. Semuanya politikus, bukan negarawan. Sisanya barisan pasukan yang dikatakan penjual agama yang kalah dengan mereka yang pakai kampanye kebinekaan yang didukung dengan cuan yang besar. Begitu angka 7% kuartal kedua naik, oposisi bengong. Gak ngerti atau malah nuduh data tersebut hoax. Sementara pengagum pejabat mengatakan tuh naik kan? Hebat kan pejabatnya? Sementara realita tetangga seputaran dan orang jauh sebelum PPKM sudah berat ekonominya. Sekarang lebih gak muter lagi, nambah sekarat, butuh oksigen. Kok gak ada yang naik? Begini melihatnya.
Biar makin paham bahwa Newmind mencoba memberikan pemahaman cara cerdas bernegara. Naik 7% itu year on year. Paham? Nggak peduli. Kini kita ilustrasikan. Tahun lalu minusnya 1,9%. Tahun ini minusnya 1,7%. Naik dari minus 1,9% ke 1,7% itu naik sekian persen. Betul kan? Ya betul, naiknya begitu kira-kira. Bukan dari 1,9 minusnya total lompat plus 7%. Ya bukan begitu. Jadi data tidak salah. Cuman demi populerisme, kayak artis gitu deh, nggak boleh terlihat jelek, jadi diambillah mengemasnya dari sisi positif. Itu tidak salah. Yang salah adalah pemahaman banyak orang yang terus dipolitisasi. Mangkel deh 20 tahun ini nggak dewasa-dewasa juga bernegaranya. Lebih mangkel lagi, kenapa setiap masalah pejabat yang ditugaskan, dia lagi. Ini menunjukkan apa? Tidak ada yang mampu, atau dia tidak paham mengelola, atau manajerialnya lemah, atau dia memiliki gaya kepemimpinan yang lain, yaitu gaya kepemimpinan yang menugaskan anak buah, dan kalau anak buah salah, anak buahnya yang disalahin karena ketidakmampuan tersebut. Posisinya kayak menang, kayak raja. Kalau kayak gini ini bukan leader yang baik. Kalau di perusahaan ya, seorang direktur memanggil 5 manajer di bawahnya dan menugaskan masing-masing departemen harus untung, harus membuat profit. Bayangin, buat profit itu kalau di perusahaan. Kalau menteri mah nggak buat profit, hanya menyelesaikan masalah non-cash. Harusnya gampang ya. Lalu manajer tadi tidak ada yang menghasilkan profit. Direksi tadi marah-marah. Kenapa? Target tidak tercapai. Manajer balik lagi kerja. Nambah runyam. Bukan nggak profit, malah rugi. Direksinya nambah marah-marah. Ketika laporan ke pemegang saham, direksi mengungkapkan kinerja manajernya. Entah bagaimana, mungkin karena shareholder-nya bukan orang pintar juga, mereka banyak yang setuju, memang manajernya yang nggak bisa kerja. Setuju dengan direksi. Di sisi shareholder, ada shareholder yang minoritas yang mengatakan, bukan, itu direkturnya yang tidak bisa mengajarkan manajernya, tidak directed leader, tidak berpengalaman bisnis multinasional. Memang dia yang tidak mampu. Malah ribut sesama pemegang saham dan berusaha membeli saham milik minoritas dengan harga murah. Lalu diusahakan yang beli adalah investor asing. Dan yang minat adalah investor dari Tiongkok yang memang mitra dagang perusahaan tadi. Sudahlah, itu hanya ilustrasi. Capek kita. Kita balik ke pokok awal tadi. Lalu sektor mana yang naik? Sektor yang dipegang oligarki. Yang memang hanya 3% mereka itu, tapi mengendalikan 70% ekonomi. Ngerti ya ilustrasinya ya? Sudah, sana berantem lagi. Newmind mah nonton aja. Abis kita dianggap bodoh, padahal bodoh beneran.